Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Yanto Aditya Channel. Oke, pada kali ini saya akan berbagi video viral dimana akun YouTube ini bernama Yesi Indolasari. Dalam video ini Yesi Indolasari mengadakan penggalangan dana serta mencari jodoh. Di sini kita lihat akun YouTube Yesi Indolasari yang baru 1 mingguan dia mengupload video dan sudah disaksikan ataupun ditonton oleh ribuan kali. Oke, di sini saya akan memutarkan videonya lengkap agar kita tidak salah paham atas menafsirkan isi dari video ini. Oke, untuk selengkapnya kita simak videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Indolasari. Saya seorang PNS di Rumah Sakit Umum Muara II Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia. Saya ditempatkan di ruang tata usaha. Saya alumni Universitas Sriwijaya Indralaya, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Indralaya. Gelar saya Eskep Nurse. Saya ditempatkan di ruang tata usaha Rumah Sakit Umum Muara II Kabupaten Oku Selatan. Meskipun gelar saya Eskep Nurse, saya mengadakan penggalangan dana di akun YouTube saya ini karena saya mempunyai hutang bank dengan jumlah nominal 150 juta. Di bulan Januari tahun 2020 saya ngutang bank di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II sebanyak 40 juta. Di bulan Februari tahun 2020 ini saya ngutang bank lagi sebanyak 100 juta di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II. Jadi total hutang bank saya 150 juta. Ini hutang bank saya di bulan Januari tahun 2020. Januari 2020 sebanyak 40 juta. 40 juta. Bulan Januari tahun 2020. Ini yang bulan Februari tahun 2020. Februari tahun 2020. Februari tahun 2020 total pinjaman saya 150 juta. Karena di bulan Februari ini saya minjam 100 juta. Jadi total pinjaman saya 150 juta. Ini yang bulan Januarinya. Januari 2020 40 juta. Ini yang bulan Februarinya
totalnya 150 juta karena di bulan Februari saya utang bank 100 juta. Dengan nama peminjam nama saya Yesi Indolasari. Yesi Indolasari. Ini juga dengan nama peminjam nama saya Yesi Indolasari. Gaji saya sekarang tinggal Rp498.017 di Bank Sumsel cabang Pembantu Muara II. Saya ditempatkan di ruang tata usaha, hanya dapat uang kontribusi dari ruangan lain yang hanya sekian persen pemberian ruangan lain. Kadang saya dapat uang BPJS, Jamsos ataupun pakai umum itu kadang hanya 90.000. Itu bukan per bulan dapatnya. Kapan dibagikan? Kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Itu 90.000. Pernah dapat saya cuma 90.000. Pernah dapat cuma 113.000. Pernah dapat cuma 117.000. Pernah dapat cuma 100.000 lebih sedikit. Pernah dapat cuma 200.000. Karena saya ditempatkan di ruang tata usaha yang hanya dapat kontribusi dari ruangan lain, hanya dapat pemberian dari ruangan lain yang hanya beberapa persen, yang hanya berapa persen, kadang 100.000 lebih sedikit, kadang 200.000 lebih sedikit. Gaji saya tinggal Rp498.017. Saya tidak ada tempat untuk meminta karena papa saya almarhum B. Tampu Bolon sudah meninggal di kecelakaan tunggal di tanggal 5 Desember tahun 2010 dulu. Dan mama saya pensiunan guru agama Islam, pensiunan PNS guru SD. Utang bank saya sebanyak 150 juta dan mama saya pun utang bank di Bank Sumsel cabang Pembantu Muara II. Jadi mama saya pun tidak punya uang. Jadi saya pun tidak bisa meminta dengan mama saya. Papa saya almarhum B. Tampu Bolon sudah meninggal di tanggal 5 Desember tahun 2010 dulu di kecelakaan tunggal. Saya tidak ada tempat untuk meminta. Sedangkan saya masih gadis, saya belum nikah. Sampai saat ini saya belum punya suami, saya belum menikah, jadi saya tidak ada tempat untuk meminta. Dengan uang Rp498.017 tersebut per bulan, saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan saya sehari-hari. Saya lahir tanggal 20 Februari tahun 1983, sampai saat ini saya belum menikah. Jadi belum ada suami untuk menafkahi saya. Dengan uang gaji yang hanya Rp498.017 tersebut, saya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Rp498.017 tersebut kalau dibagi 30 hari dalam 1 bulan, kadang 31 hari dalam 1 bulan, itu cuma berapa perharinya, tidak cukup untuk saya hidup sehari-hari. Sedangkan saya membutuhkan bensin untuk pergi ke kantor, pulang pergi dari rumah saya di Jati Kuning, Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia ini, hingga ke Rumah Sakit Umum Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia tersebut, itu menghabiskan 1 liter bensin pulang pergi dalam 1 hari. Makanya saya mengadakan penggalangan dana ini karena saya tidak ada pekerjaan lain selain PNS. Itu pun saya sudah punya utang bank 150 juta di Bank Sumsel cabang Pembantu Muara II. Kalau saudara-saudara sekalian tidak percaya saya punya hutang bank sebanyak itu di Bank Sumsel cabang Pembantu Muara II, silakan saudara-saudara sekalian mengecek langsung di Bank Sumsel cabang Pembantu Muara II tersebut, karena saya sudah mengizinkan saudara-saudara untuk mengecek langsung hutang bank saya tersebut. Dan saudara-saudara bisa langsung mengecek langsung ke Bendahara Gaji
Batu Muara 2, mama saya tersebut. Jadi saya tidak ada tempat untuk meminta. Mungkin teman-teman menganggap saya mengadakan penggalangan dana ini, saya seorang peminta-minta. Tapi hal itu lebih baik daripada saya menjual diri, daripada saya menjual keperawanan saya ke laki-laki yang ingin membelinya. Saya sampai saat ini gadis perawan selaku darah utuh karena saya tidak pernah bersetubuh dengan siapapun laki-lakinya. Saya siap dipisum lagi sebelum saya menikah dengan siapapun laki-lakinya. Karena saya sudah berkali-kali melakukan visum karena saya sering difitnah para laki-laki yang ingin memaksa saya nikah tapi tidak pernah bermodal, tidak pernah mau ngajak saya ngasih saya makan sekalipun tidak pernah, membelikan saya gorengan tidak pernah, ngajak saya kondangan tidak pernah. Tapi minat saya sana sini supaya saya tidak nikah-nikah dengan laki-laki yang lain. Ini hasil visum saya di Rumah Sakit Bunda Jakarta, di Rumah Sakit Bunda Jakarta, dengan nama Yesi Indolasari. Ini hasil USG saya bersih. Keluhan tidak ada. USG tidak tampak kelainan organik, genitalia, interna, inspeksi dan rektal, toucher, himen intakta. Himen intakta itu himennya utuh, selaput darahnya utuh. Tidak ada robekan baru maupun robekan lama. Himen intakta itu selaput darahnya utuh, tidak ada robekan baru maupun robekan lama. Saya sudah sering visum dengan dokter yang lain pun sudah sering, SPOG yang lain pun sudah sering, tapi dokter SPOG yang lain belum memberikan saya izin untuk mengumumkan hasil visum saya tersebut. Sedangkan dokter di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta sini yang memvisum saya ini mengizinkan saya untuk mengumumkan hasil visum saya ini. Ini tulisan dokternya sama seperti tadi. Diagnosa himen dalam kurung selaput darah dalam keadaan utuh, tidak tampak robekan baru dan robekan lama. Tanggal 11 Maret tahun 2019 periksanya, tanggal 11 Maret tahun 2019 periksanya di Rumah Sakit Bunda Jakarta dengan nama Yesi Indolasari. Rumah Sakit Bunda Jakarta. Ini dengan nama Yesi Indolasari. Yesi Indolasari. Himen intakta, selaput darah utuh maksudnya itu, himen intakta itu. Tidak ada robekan baru maupun robekan lama. Boleh dicek di dokternya langsung di Rumah Sakit Bunda Jakarta.
belum kawin, namanya Yesi Indola Sari. Ini KTP saya memang pakai jilbab, saya foto KTP karena rambut saya kalau sudah kering itu suka ngembang-ngembang. Ini dalam keadaan rambut saya belum selalu kering, saya merekam penggalangan dana ini. Ini Yesi Indola Sari, belum kawin. Ini belum kawin, masih gadis. Ini SIM saya dengan nama Yesi Indola Sari. Yesi Indola Sari, pekerjaan PNS. Pekerjaan PNS. Ini kartu akses saya dengan nama Yesi Indola Sari. Yesi Indola Sari. Ini kartu PNS, ini kartu akses untuk PNS. Yesi Indola Sari. Ini karpet saya, ini taspen saya, taspen dengan nama Nurse Yesi Indola Sari. Nurse itu gelar, NS itu gelar. Yesi Indola Sari, taspen kartu peserta taspen. Ini untuk pensiunnya para PNS. Ini PNS yang punya kartu taspen ini. Kartu pekerja, kartu peserta taspen. Jadi hanya PNS yang punya kartu pensiun seperti ini untuk mengambil gaji pensiun nanti. Ini saya, nama saya Yesi Indola Sari. Ini saya yang meminta langsung penggalangan dana ini tanpa paksaan dari pihak manapun karena saya merasa tidak cukup untuk hidup dengan kebutuhan hidup sehari-hari saya per bulan dengan uang Rp498.017 tersebut. Sedangkan uang BPJS Jaksos ataupun uang pasien umum hanya kadang 90.000 kalau dibagikan. Itu pun bukan tiap bulan. Kadang 113.000, kadang 117.000, kadang 100.000 lebih dikit, kadang 200.000 lebih dikit. Karena saya hanya di ruang tata usaha Rumah Sakit Umum Muara II Kabupaten Lombok Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia. Hanya pemberian dari ruang lain, uang yang hanya berapa persen? Taruhlah itu uang pengasih mereka, uang yang dikasih mereka, seberapa mereka mau ngasihnya, itu pun hanya sekian persennya, karena hak mereka kan ruangan itu dulu yang punya hak. Kami hanya dikasih berapa persennya, kami tidak bisa memproses karena kami kan bukan mengerjakan pasien, kami di ruang tata usaha. Makanya saya mengadakan penggalangan dana ini untuk membantu kehidupan sehari-hari saya. Saya minta sekiranya saudara-saudara mengirimi saya seikhlasnya, yang saudara-saudara ikhlas untuk membantu saya, untuk membantu kehidupan sehari-hari saya. Jika saudara-saudara ingin menghubungi saya di nomor HP 0812 80263554, silakan di SMS atau di telepon. Seandainya saudara-saudara mengirimkan seikhlasnya saudara-saudara, seandainya saudara-saudara ingin disebutkan namanya di channel YouTube saya ini, di akun YouTube saya ini, sebagai permintaan terima kasih saya akan saya sebutkan namanya. Kalau saudara-saudara ingin disebutkan namanya saja, akan saya sebutkan namanya untuk yang nyumbang saya tersebut. Kalau saudara
38 gram. Tapi saya minta ada perjanjian pranikah dengan calon suami saya tersebut, dengan calon suami saya tersebut, bahwa setelah malam pertama, ketika memang benar saya perawan selaku darah utuh, ketika kami malam pertama, maka suami saya harus memberikan saya mobil cash. Kalau ia tidak sanggup memberikan saya mobil cash pada saat mahar, saya minta dibelikan mobil cash. Mobil tipe apa saja, yang penting mobilnya matic, bukan mobil manual, karena saya pun bermotor pun saya tidak bisa motor manual, saya bisanya motor matic. Saya meminta mobil tersebut karena saya hanya punya motor matic. Kalau seandainya suami saya nanti sudah malam pertama dengan saya, dia sudah membuktikan bahwa saya benar, bahwa saya difitnah, maka saya minta belikan saya mobil cash dengan nama saya, mobil matic, mobil apa saja, entahkah itu 2 derek ataukah 3 derek, yang penting mobilnya matic. Yang penting mobilnya matic dan yang penting mobilnya jangan dikredit, karena saya pun tidak punya uang untuk mengkredit mobil tersebut. Kalau suami saya pun nanti mencintai saya, menyayangi saya setulus hati, tolong bantu saya melunasi hutang bank saya tersebut. Karena saya lebih baik meminta di channel YouTube ini daripada saya menjual diri. Mungkin saudara-saudara menganggap saya peminta-minta. Tidak ada malu meminta-minta dengan orang lain. Mungkin saudara-saudara menganggap seperti itu. Tapi itu lebih baik, karena saya tidak punya pendapatan lain. Saya tidak punya pekerjaan lain. Saya mau jualan masakan, saya tidak bisa masak. Saya hanya bisa goreng dan numis. Itu pun numis sayur dan goreng tempe. Goreng tempe, goreng telur, numis sayur. Itu saja yang saya bisa. Untuk makan pun saya saat ini susah. Saya pun makan susah. Saya pun makan kehidupan sehari-hari saya susah, karena saya hanya mempunyai gaji sekian, 458.017 rupiah lagi. Itu pun bukan hanya untuk makan saya sehari-hari, untuk biaya bensin saya juga, karena kantor saya jauh dari rumah ini. Saya tidak ada tempat untuk meminta, maka tolong bantulah saya seikhlasnya. Seberapapun saudara-saudara ingin membantu saya mengucapkan terima kasih. Dengan bantuan saudara-saudara tersebut, jika saudara-saudara ingin disebutkan namanya dan nominal yang dibantu tersebut, atau namanya saja, tolong SMS saya di nomor HP saya tersebut di 0812 80263554 tersebut, atau telepon saya. Jika saudara-saudara mengirimi saya cek ada yang mengirim saya, dan tidak ada yang SMS ke nomor HP saya tersebut, maka saya tidak akan mengumumkan siapa namanya yang mengirim. Berarti orang tersebut tidak ingin namanya diumumkan. Berarti orang tersebut tidak ingin nominalnya juga disebutkan. Berarti orang tersebut hamba Allah yang mengikhlaskan memberi saya, membantu saya. Makanya saya sebutkan nomor HP saya di sini. Bukan untuk menjual diri, bukan. Untuk teman-teman, untuk saudara-saudara sekalian, meng-SMS saya, tolong disebutkan nama saya membantu. Kalau ingin disebutkan di channel YouTube saya ini. Kalau tidak ingin disebutkan, maka tidak akan saya sebutkan. Kalau tidak ada yang SMS, walaupun ada yang mengirim, berarti orang tersebut tidak ingin disebutkan, maka tidak akan saya sebutkan di channel YouTube saya berikutnya yang akan saya unggah berikutnya. Saya
saya Yenti Indolasari. Tolong ditelepon atau di SMS kalau ada yang ingin diiklankan di akun YouTube saya ini yang dengan nama Yenti Indolasari ini. Akan saya iklankan. Saya juga mencari biaya hidup dari channel YouTube saya ini untuk endorse-kan produk apa saja yang ingin diiklankan. Asal produknya bukan narkoba. Asal produknya bukan miras. Asal produknya yang tidak dilarang agama. Tolong bantu saya di penggalangan dana saya ini. Dan tolong bantu saya mencari jodoh. Saya siap divisum lagi sebelum nikah dengan siapapun laki-lakinya. Dan saya tidak bisa menikah dengan orang yang sangat tidak mampu. Bukan saya menghina laki-laki tersebut, karena saya butuh biaya hidup. Karena saya kekurangan. Sebelum bantuan teman-teman sekalian, sebelum dan sesudah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah videonya setelah kita tonton secara lengkap. Oke, kepada Yesi Indolasari saya hanya bisa membantu subscribe. Semoga channelnya cepat dimonetisasi oleh pihak YouTube serta mendapatkan pendapatan yang fantastis. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai di sini video kita pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.